Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Pada saat ini, semua orang sepertinya merasakan sesuatu. Suasana lapangan terbuka sekali lagi sunyi senyap. Banyak tatapan terkejut menatap Xiao Yan yang berdiri di tepi tanah terbuka. Orang ini, jangan bilang, apakah dia benar-benar orang misterius yang membunuh Mo Cheng saat itu? Jia Xingtian bergumam, wajahnya yang biasanya tersenyum akhirnya menjadi serius pada saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Namun, Xiao Yan benar-benar menggunakan jenis api berwarna putih selama Alchemist Grand Meeting. Meskipun nyala api itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang, saya berani menjamin bahwa itu juga merupakan jenis api surgawi. Suara lembut Fama mengandung keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dua jenis api surgawi yang ada bersama dalam satu tubuh. Astaga, apakah ini tidak terlalu gila? Ah, kita masih meninggalkan beberapa ujung yang longgar. Hai Bodong menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di alun-alun. Saat ini, apakah dia akan bertarung dengan Sekte Mistik Laut atau melakukan sesuatu yang lain akan sepenuhnya bergantung pada kinerja Xiao Yan. Suasana hening yang mematikan menutupi seluruh tanah terbuka. Xiao Yan terdiam lama sebelum dia tiba-tiba maju selangkah. Saat ia mengambil langkah ini, segera menyebabkan sesepuh mistik laut sekte tegang seluruh tubuh mereka. Doki samar yang sebagian tersembunyi mulai menyelimuti mereka. Maaf, saya tidak tahu apa yang dibicarakan manajer urusan GY. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh mistik laut sekte yang siap untuk mengambil tindakan setiap saat. Alisnya sedikit menyatu dan tubuhnya yang tegang mulai sedikit rileks. Suaranya tenang saat berbicara. Sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan Sekte Mistik Laut. Faksi besar ini, yang telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun, memiliki dasar yang menyebabkan hati Xiao Yan takut terlepas dari seberapa kuat dia. Karena itu, dia tidak akan sepenuhnya menjadi musuh dengan mereka sampai saat-saat terakhir. Kamu tidak tahu. Mendengar ini, senyum dingin muncul di wajah Yunleng. Dengan suara tegas, dia berteriak, Xiao Yan, Yan Xiao yang menjadi juara setelah berpartisipasi dalam Alchemist Grand Meeting adalah penyamaranmu. Pada titik ini, saya dapat menemukan lebih dari 10 orang sebagai saksi. Apakah Anda pikir Anda bisa menyangkalnya? Xiao Yan terdiam. Saat itu, untuk mendapatkan tempat juara ketika dia berpartisipasi dalam Alchemist Grand Meeting, dia telah mengekspos terlalu banyak kartu truf. Yunleng, sebagai penatua pertama dari Sekte Mistik Laut, secara alami memiliki jaringan informasi yang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak merasa heran jika ia dapat menemukan bukti yang cukup. Sehubungan dengan keheningan Xiao Yan ini yang mewakili pengakuan yang tenang, sudut mulut Yunleng terangkat seolah-olah menertawakan. Dia melanjutkan, dalam pertemuan besar alkemis, kamu pernah menggunakan jenis api berwarna putih. Apalagi kekuatannya sangat besar. Ini adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh banyak orang. Saya pikir itu tidak mungkin bohong, bukan? Jumlah orang yang bisa menggunakan api berwarna putih tidak terhitung banyaknya. Jangan bilang bahwa semua orang ini adalah pembunuh Mo Cheng. Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan tertawa dingin. Yunleng dengan dingin berkata, bagi orang lain, menggunakan api putih tidak mewakili apapun. Namun, dari penghitungan ulang GY sebelumnya, kecurigaan Anda sudah yang terbesar. Selain itu, Anda bahkan menggunakan jenis api yang sama dengan orang misterius itu. Jika ini semua hanya kebetulan, bukankah jumlahnya terlalu banyak? Pertukaran gayung bersambut menyebabkan kedua orang itu langsung menjadi karakter utama baru di alun-alun. Banyak tatapan dilemparkan pada Xiao Yan. Tatapan banyak murid mistik laut sekte adalah campuran antara ketakutan dan keterkejutan. Mereka sulit percaya bahwa pemuda yang seumuran dengan mereka sebenarnya adalah orang kuat misterius yang dengan mudah membunuh Mo Cheng. Latar belakang Xiao Yan ini agak misterius. Guhe membelai dagunya saat dia perlahan berbicara sambil menatap Xiao Yan. Saat dia mendengar pertengkaran di antara mereka berdua dan kemudian menghubungkan masalah itu dengan api berwarna hijau, dia memahami masalah itu dengan lebih jelas di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Yunleng itu benar, orang misterius yang diuntungkan dari pertarungan orang lain di padang pasir yang luas terakhir kali mungkin adalah pemuda yang belum genap berusia 20 tahun ini.
Seorang Do Huang yang belum genap berusia 20 tahun. Saat dia memikirkan ini, dia merasakan semacam perasaan yang tidak masuk akal. Sejak kapan mencapai kelas Do Huang menjadi gitu mudah? Bahkan jika dia mengonsumsi pil obat tingkat tinggi setiap hari, pasti tidak mungkin menjadi Do Huang dalam waktu kurang dari 20 tahun. Di belakangnya, Liu Ling juga tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak sampai saat ini dia menyadari betapa besar celah yang ada antara dia dan Xiao Yan. Setiap kali dia berpikir bahwa pihak lain telah mencapai batasnya, sudut lain dari gunung es akan muncul, menyebabkan Liu Ling tidak dapat mengejar bahkan jika dia menginginkannya. Suasana argumentatif di lapangan terbuka bertahan untuk sementara waktu. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Yun Leng. Dia tampaknya juga mengerti bahwa orang tua ini bertekad untuk tidak membiarkannya pergi hari ini. Pada saat itu, ketidaksabaran muncul di dalam hatinya. Dia menyikat lengan bajunya dan dengan dingin tertawa, "Penatua Yun Leng, aku tidak ingin membuang nafasku bersamamu. Jika Anda tidak memiliki bukti konklusif, akan lebih baik jika Anda tidak sembarangan menuduh orang lain. Meskipun mistik Cloud Sect kuat, tidak akan terlalu bagus jika reputasi seperti itu menyebar. Apalagi kakiku adalah bagian dari tubuhku sendiri. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya pergi atau tinggal." Gitu dia mengatakan ini, Xiao Yan berbalik dan menuruni tangga batu itu. "Maaf, sebelum kami sepenuhnya menyelidiki siapa yang membunuh Mo Cheng, Tuan Xiao Yan mungkin harus tinggal sementara di Sekte Mistik Laut untuk jangka waktu tertentu." Yun Leng melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Unit penegakan hukum, hentikan dia." Saat teriakan Yun Leng jatuh, sekitar 10 ditambah sosok berjubah putih tiba-tiba keluar dari hampir 1000 murid mistik Laut Sekte. Doki dengan liar melonjak. Saat tubuh mereka bergerak, mereka langsung mengepung Xiao Yan di antara mereka. Tanpa mengatakan omong kosong, beberapa anggota berwajah dingin dari unit penegakan hukum Sekte Mistik Laut membalik tangan mereka. Pedang panjang melintas. Dengan ayunan pedang panjang mereka, 10 bayangan pedang plus mengelilingi Xiao Yan. Unit penegakan hukum dari Sekte Awan Berkabut dibentuk dari antara para murid dengan kemampuan paling luar biasa, yang dipilih langsung oleh sesepuh sekte tersebut. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka akan dapat menempati peringkat teratas dalam Sekte Awan Berkabut. Apalagi mereka berkoordinasi dengan sangat baik. Biasanya ketika 10 plus dari mereka menyerang bersama, bahkan beberapa lawan yang kekuatannya melebihi mereka akan kesulitan menghentikan mereka. Kali ini, 10 murid unit penegakan hukum ditambah yang telah bertindak melawan Xiao Yan jelas berada di kelas Dousi berdasarkan jubah Douki yang menutupi tubuh mereka. Enyah. Ekspresi Xiao Yan dingin saat dia melihat bayangan pedang terus-menerus yang menyerang dari segala arah. Dia menjerit dingin dan telapak tangannya tiba-tiba meraih gagang penguasa dari bahunya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Swan berat yang besar meninggalkan punggungnya. Kakinya menginjak tanah dengan lembut dan tubuhnya segera menjadi seperti giroskop karena langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Penguasa besar berwarna hitam membawa kekuatan kuat yang menyebar dari tempat dia berdiri. Dentang, dentang, dentang. Saat angin sepoi-sepoi bersiul, banyak suara benturan logam yang jelas berulang kali dipancarkan dari tempat di mana sosok manusia bersentuhan. Bang, mengikuti suara teredam lembut ini, 10 angka plus tiba-tiba melesat keluar dari tempat di mana pukulan dipertukarkan. Kaki mereka diseret melintasi tanah selama lebih dari 10 meter sebelum mereka perlahan berhenti. Ketika mereka menundukkan kepala dan melihat pedang panjang mereka yang patah, ekspresi para anggota unit penegakan hukum berubah. Orang ini benar-benar tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Yanran Sijie. Sijie, merujuk pada senior perempuan dari sekte atau yang berbagi guru yang sama. Dalam satu pukulan, Xiao Yan memukul mundur lebih dari 10 murid unit penegakan hukum. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Yun Leng. "Apa maksudmu dengan melakukan ini, Penatua Yun Leng?" "Tuan Xiao Yan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda hilang, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan Sekte Mistik Laut. Karena itu, tolong patuhi saya yang lama dan tetap di Sekte Mistik Laut untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini secara lebih rinci." Yun Leng berkata dengan lemah. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah es melintas di pupilnya.
Tatapannya menyapu tanah terbuka dan segera berhenti di tubuh Yunleng. Tangan yang dia gunakan untuk memegang gagang penggaris sedikit mengencang. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tubuhnya juga mulai rileks secara bertahap. Merasakan tubuh Xiao Yan rileks, Yunleng juga diam-diam menghela nafas lega. Tepat ketika dia berpikir bahwa Xiao Yan bermaksud untuk menyerah melawan, bagaimanapun, yang terakhir tiba-tiba turun dari tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah luar alun-alun. Hentikan dia! Tindakan tiba-tiba Xiao Yan menyebabkan wajah Yunleng menjadi dingin saat dia berteriak keras. Saat tangisan Yunleng jatuh, Geye di sampingnya sebenarnya yang pertama mengambil tindakan. Doki dengan keras keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam sekejap, dia melintasi setengah panjang alun-alun. Tangannya yang keriput melengkung dan beberapa angin bertiup kencang. Saat angin terjalin, itu benar-benar samar-samar mengunci Xiao Yan. Tindakan cepat dan tepat semacam ini benar-benar layak menjadi orang yang kuat dari kelas Dowling. Angin kencang dan deras yang datang dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan mengerutkan alisnya. Penguasa Suan berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah. Tubuhnya, yang maju ke depan, berhenti. Menekuk lututnya, Xiao Yan segera menembak ke arah langit. Sayap awan ungu muncul dengan bahu gemetar. Tanpa ragu-ragu, dia mengepakkan sepasang sayap dan dengan liar melesat keluar dari gunung awan berkabut. Xiao Yan, kamu akan tinggal di belakang. Saat dia menatap Xiao Yan yang menyerbu ke langit, Yunleng berteriak keras. Dia melambaikan tangannya dan tubuh tiga tetua jubah putih, yang tertua di platform batu, bergetar. Mereka sebenarnya perlahan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah dalam formasi segitiga, benar-benar menghalangi jalan mundur Xiao Yan. Tiga kis melonjak keluar dari tiga tubuh dan kekuatan penekan mereka yang kuat terkunci dengan kuat ke Xiao Yan. Di langit, sayap Douki di punggung tiga tetua berjubah putih perlahan mengepak. Karena Douki yang sangat besar tumpah, mereka benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Tiga doang. Kekuatan sekte mistik laut memang menakutkan. Saat dia melihat sayap Douki di punggung tiga pria tua berjubah putih, ekspresi Xiao Yan segera menjadi sedikit jelek. Xiao Yan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru pergi? Yunleng mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan dingin. Segera, tatapannya melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di pohon-pohon besar. Dengan suara yang dalam, dia berkata, semua orang, melihat tindakan Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan benar-benar terlibat dengan kematian Mo Cheng. Oleh karena itu, sebelum pemimpin sekte kembali, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Masalah ini cukup serius dan saya mohon pengertian Anda semua. Kata-kata Yunleng ini yang membawa sedikit ketegasan yang menyebabkan Fama dan yang lainnya menyatukan alis mereka. Mereka saling melirik dan memutuskan untuk sementara menonton situasi. Melihat tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, Yunleng juga menghela nafas lega. Tatapannya sekali lagi berbalik ke arah Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak memberi perintah untuk menangkap Xiao Yan. Penatua pertama, apakah ada kesalahpahaman tentang masalah ini? Saya telah bertukar pukulan dengan dia sebelumnya. Jika dia benar-benar orang yang membunuh Mo Cheng, dia tidak akan memiliki pertempuran yang sulit denganku. Sebelum Yunleng memberi perintah, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa lagi menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara. Yanran, kamu seharusnya tidak khawatir tentang masalah ini untuk sementara. Tidak peduli apa, saya setidaknya harus menahannya sampai pemimpin sekte kembali. Jika saya benar-benar bersalah padanya ketika saatnya tiba, saya, Yunleng, akan meminta maaf kepadanya. Yunleng melambaikan tangannya. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan di udara saat dia melambaikan telapak tangannya ke bawah. Tangkap dia. Saat suara Yunleng jatuh, kehadiran mengesankan dari tiga pria tua berjubah putih yang berada di depan Xiao Yan melonjak tiba-tiba. Tekanan dari kekuatan agung itu seperti badai petir yang akan segera terjadi yang menutupi seluruh alun-alun. Pertempuran besar sudah dekat. Kehadiran agung yang tersebar di seluruh alun-alun secara langsung menyebabkan sosok Xiao Yan dengan cepat jatuh lebih dari 10 meter sebelum dia berhasil menghilangkan napas yang menyesakkan di dalam dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ketiga lelaki tua berjubah putih itu dengan serius.
Hatinya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sedikit rumit. Tiga Douwang secara pribadi menyerangnya. Mereka tampaknya terlalu memikirkan dia, yang memiliki nama kecil. Semua murid mistik Cloud Sekte di alun-alun mengangkat kepala mereka dan mengamati pertempuran udara yang terjadi di atas mereka. Mereka juga merasa bahwa sekte tersebut membuat keributan besar atas masalah kecil dengan mengirim tiga Douwang untuk menangkap Xiao Yan. Harus diketahui bahwa kekuatan tiga sesepuh di langit digabungkan akan cukup untuk tidak mengalami banyak kesulitan menghentikan seseorang dari level Douwang. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan Mu Cheng dan yang lainnya di pohon-pohon besar merasa itu luar biasa. Karena posisi khusus dari Sekte Awan Berkabut, orang-orang kuat di dalam sekte jarang berpartisipasi dalam apa yang disebut peringkat untuk yang kuat di dalam Kekaisaran Jiama. Kalau tidak, bukankah orang-orang tua ini akan mengambil lebih dari setengah tempat yang tersedia? Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan beberapa orang kuat merasa tidak puas di dalam hati mereka, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, selain pemimpin Sekte Yun, tidak ada orang lain dari Sekte Awan Berkabut dalam 10 peringkat kuat di Kekaisaran Jiama. Ini juga termasuk tiga orang tua ini. Namun, jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka mungkin lebih lemah dari Windwalker, Feng Li, dan Douwang lainnya yang terkenal dalam 10 kekuatan Kekaisaran Jiama, yang telah diundang Gu He untuk pergi bersamanya ke gurun untuk mencari api surgawi. Namun, jika mereka bertindak serempak dan menggunakan metode Qi khusus dari Sekte Awan Berkabut bersama dengan teknik Dou yang terkoordinasi, bahkan seorang Douwang akan kesulitan mengalahkannya dalam waktu singkat. Kali ini, mereka bertiga benar-benar bertindak bersama untuk menangkap Xiao Yan. Tidak heran semua orang di alun-alun tidak bisa berkata-kata. Sepertinya anak kecil ini akan mendapat masalah. Dengan ketiga orang tua ini bertindak bersama, bahkan jika itu aku juga akan tertunda untuk sementara waktu. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh Mo Cheng, dia pasti harus tinggal di Mystic Cloud Sect hari ini. Jia Xingtian menatap pertempuran di langit dan berkata dengan lemah. Fama sedikit mengernyit dan mengangguk. Fatua, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan? Hihi, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Xiao Yan juga adalah penatua terhormat dari asosiasi alkemis Anda, bukan? Jia Xingtian tiba-tiba menoleh ke arah Fama dan tersenyum saat dia bertanya. Melihat situasi sekarang, Yun Leng tampaknya telah memutuskan untuk menahan Xiao Yan di belakang. Bahkan jika saya melangkah maju, saya khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. Fama menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus tahu kekuatan Sekte Awan Berkabut. Saya adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika saya langsung bertindak untuk membantu Xiao Yan, itu akan merusak hubungan antara kedua pihak kami. Karena itu, saya hanya dapat menemukan kesempatan untuk membantunya meminta belas kasihan. Selama Xiao Yan bukan pembunuh Mo Cheng, kupikir Yun akan memberiku wajah ini. Jia Xingtian tertawa. Dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi Fama untuk bertindak pada saat ini dan membantu Xiao Yan mengatasi ancaman ini. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, ada kekuatan di belakang mereka dan mereka tidak bisa bertindak sesuka hati. Hai Bodong, yang mendengar percakapan mereka sambil berdiri di belakang mereka berdua, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benar-benar tidak terduga bahwa situasi, yang paling tidak ingin dia lihat, masih terjadi. Namun, untuk pil ungu pemulihan spiritual, bahkan jika benda di depannya adalah gunung besar yang disebut Sekte Awan Berkabut, dia hanya bisa mengeraskan kepalanya dan menyerbu ke depan. Xiao Yan, menyerahlah melawan. Sebelum kami menyelidiki kebenaran sepenuhnya, kami tidak akan menyakiti Anda. Yang kami minta hanyalah Anda tinggal di Mystic Cloud Sect untuk waktu yang singkat. Yun Leng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Sudut mulut Xiao Yan dipukul bersamaan saat dia tertawa dingin. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, mencari kesempatan untuk menerobos. Namun, sesaat kemudian, dia melepaskan harapan yang luar biasa ini dengan kekecewaan. Tiga lelaki tua di seberangnya jauh melampaui dia baik dalam hal pengalaman tempur dan kekuatan.
Pertahanan mereka hampir tanpa cacat, sementara kehadiran mereka, yang tersebar di seluruh lapangan terbuka, telah menekan ketinggian penerbangannya hingga batas tertentu. Jika dia naik lebih tinggi, kehadiran tiga doang yang bersatu dan mengesankan akan menyebabkan Xiao Yan muntah darah dan mundur. Mengamati Xiao Yan yang tampaknya mengabaikan kata-katanya, wajah Yun Leng bergetar. Dia perlahan-lahan melepaskan napas dan tidak mengatakan omong kosong. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, dia berteriak dengan suara yang dalam, "Tangkap dia!" Sama seperti suara Yun Leng jatuh, Xiao Yan, yang berada di langit, tiba-tiba menembak liar ke arah murid mistik Cloud Sekte yang duduk bersila di alun-alun. Dalam situasi seperti ini dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia membuat keributan. Anak kecil, berhenti melakukan perlawanan. Sayangnya, niat Xiao Yan tidak luput dari pandangan ketiga sesepuh dari Sekte Mistik Cloud. Seorang lelaki tua berambut putih di tengah mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Dia berubah menjadi angin liar dan ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya berada di jalur yang digunakan Xiao Yan untuk terjun ke bawah. Xiao Yan mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat dia melihat pria tua berambut putih yang menghalangi rutenya. Dia dengan lembut mengutuk dan mengepakkan sayapnya, dengan paksa memutar tubuhnya. Tubuhnya baru saja berbalik ketika seorang lelaki tua berjubah putih dengan aneh melintas ke suatu tempat tidak jauh dari tubuhnya. Telapak tangannya yang layu membidik Xiao Yan dan dia berteriak pelan, angin mengikat. Saat suara itu jatuh, angin liar yang datang dari segala arah melonjak keluar dari telapak tangannya. Segera, banyak tali seperti zat mulai mengelilingi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tali angin sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelimuti semua ruang di sekitar Xiao Yan. Telapak tangan lelaki tua itu tiba-tiba mengepal dan tali angin dengan cepat menyempit. Segera, itu membungkus Xiao Yan di dalamnya seperti cangkang kepompong ulat sutra. SL, juga dikenal sebagai kepompong. Di tanah terbuka, murid-murid mistik Cloud Sekte itu membuka mulut lebar-lebar saat mereka melihat orang tua berjubah putih yang berhasil menangkap Xiao Yan dalam langkah pertamanya. Mereka tidak bisa menahan kagum pada pemandangan itu. Benar-benar tidak terduga bahwa seorang doang akan benar-benar kuat sedemikian rupa. Xiao Yan, yang bahkan Nalan Si Jie tidak bisa kalahkan, telah ditangkap hanya dalam satu pertukaran. Perbedaan antara keduanya memang sangat besar. Penatua berjubah putih di langit yang telah menampilkan angin mengikat, baru saja menyimpan kepompong angin ketika ekspresinya sedikit berubah. Wow! Suara lembut muncul. Kepompong yang tertutup rapat oleh jubah angin tiba-tiba memuntahkan sosok manusia berwarna hijau. Di setiap tempat di mana sosok manusia itu lewat, jubah angin yang cukup untuk menahan serangan Dadu Usi langsung berubah menjadi ketiadaan. Api surgawi, ya, memang sangat kuat. Tiga tetua Sekte Mistik Cloud terkejut saat mereka melihat sosok manusia yang telah melesat keluar dari kepompong angin. Mereka bertukar pandang sebelum lepas landas sekali lagi. Dalam sekejap, suara angin kencang menyebar ke seluruh langit. Sulit untuk melihat tiga sosok manusia dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat Xiao Yan yang terbungkus dalam api berwarna hijau saat dia berulang kali melarikan diri ke segala arah, mencoba melarikan diri dari ikatan tiga sesepuh. Dari penampilannya, dia terlihat dalam kondisi yang agak mengerikan. Setelah pelarian yang tidak teratur berlanjut selama 5 menit, tiga tetua Sekte Mistik Cloud akhirnya menjadi sedikit tidak sabar. Segera, mereka berhenti bertindak hati-hati karena api surgawi di tubuh Xiao Yan. Tiga sosok manusia melintas bersamaan dan mereka membentuk formasi segitiga, menjebak Xiao Yan di dalam area segitiga yang panjangnya tidak melebihi 5 meter. Tembok kayu api angin. Ketiga orang itu menjerit pelan. Telapak tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan. Tiga warna berbeda douki yang muncul seperti film keluar dari mereka dan segera mulai bergerak ke arah satu sama lain dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka bersentuhan satu sama lain di tengah. Sebuah film energi berbentuk segitiga terbentuk di antara mereka bertiga, dengan Xiao Yan berada di tengahnya. Mata Xiao Yan menatap tajam pada film ringan yang menutupi segala arah. Dia melambaikan telapak tangannya dan gumpalan api berwarna hijau melonjak keluar. Itu menempel pada dinding energi dan suhu panasnya menyebabkan film cahaya di tempat itu sedikit bergetar.
Namun, setiap kali sejumlah film ringan dibakar, sejumlah besar energi lainnya akan segera keluar, memperbaikinya hingga menjadi lebih tebal. Meskipun Xiao Yan memiliki keuntungan memiliki api surgawi, sangat disayangkan bahwa perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Selain itu, pihak lain sebenarnya adalah tiga doang yang bertindak bersama. Jika bukan karena api surgawi yang membuat mereka takut, mereka pasti sudah lama menangkap Xiao Yan. Sialan. Xiao Yan menatap penjara energi yang tidak bisa dihancurkan, mengatupkan giginya dan mengutuk dengan lembut. Di luar penjara energi di telapak tiga tetua mistik laut sekte perlahan bergerak. Saat energi melonjak, penjara energi berbentuk segitiga sebenarnya mulai menyusut. Saat dia menatap penjara energi yang perlahan menekannya saat bergerak mendekat, ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat melesat ke sisi depan dinding energi. Api berwarna hijau keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menabrak dinding energi, karena Xiao Yan ingin meminjam kekuatan api surgawi untuk memecahkannya. Meskipun pemikirannya ini bagus, sangat disayangkan bahwa itu adalah dinding energi yang telah dibuat oleh ketiga doang secara bersamaan. Hanya dengan kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa mematahkannya? Ketika tinjunya mengenai dinding energi, hanya riak melingkar yang menyebar. Namun, tidak ada tanda-tanda dinding energi terguncang. Xiao Yan saat ini seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa lepas dari jaring surga ini. Sementara banyak orang di bawah menonton, dinding energi berbentuk segitiga menjadi semakin kecil. Pada saat ini, ukuran aslinya yang puluhan kaki, hanya sekitar 2-3 meter dari tubuh Xiao Yan. Semua orang di pohon besar saling berhadapan saat Xiao Yan hendak ditangkap. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan. Hanya tubuh Nalan Jie yang bergerak sedikit. Kakinya melangkah maju, tapi pada akhirnya, dia tidak bisa meletakkannya. Ekspresi wajahnya berulang kali berubah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan perlahan menarik kembali langkahnya. Di dalam dinding energi segitiga, Xiao Yan, yang tampaknya tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, menghentikan perlawanannya yang tidak berguna. Api berwarna hijau di tubuhnya secara bertahap mundur ke tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh melirik tiga tetua di luar dinding energi sebelum perlahan menutup matanya. Apakah dia menyerah? Alis dari tiga sesepuh dari mistik laut sekte berkedut saat mereka melihat Xiao Yan yang telah menutup matanya. Mereka melambaikan tangan mereka dan dinding energi yang berulang kali menyusut dalam jumlah kecil mulai menyusut jauh lebih tiba-tiba. Dinding energi segitiga menjadi semakin kecil di depan mata banyak orang. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini, namun, perubahan tiba-tiba terjadi. Desahan yang agak tak berdaya dan samar tiba-tiba bergema perlahan di langit. Saat desahan ini jatuh, udara sedingin es menyebabkan suhu seluruh tanah terbuka dengan cepat menurun. Merasakan suhu yang tiba-tiba turun, ketiga tetua awan berkabut terkejut. Segera, ekspresi mereka berubah liar. Tatapan mereka dengan cepat menyapu ke pilar energi, hanya untuk menemukan punggung tua yang perlahan muncul seperti hantu. Gitu punggung lama muncul, udara dingin melonjak di dalam dinding energi. Dinding energi yang menyusut dengan cepat tampaknya telah menerima semacam perlawanan yang tidak dapat mereka tahan. Tidak hanya itu tidak terus menyusut, tapi juga mulai mengembang dengan cepat di bawah udara dingin yang mengerikan itu. Ekspresi ketiga tetua langsung menjadi sangat jelek ketika mereka menyaksikan dinding energi yang semakin meningkat. Mereka buru-buru berteriak, "Hati-hati, mundur." Tepat ketika tangisan itu jatuh, udara dingin yang mengerikan tiba-tiba meletus sekali lagi. Segera, dinding energi yang hampir mencapai batasnya tidak lagi mampu menahan beban besar ini. Dengan ledakan besar yang bergema di seluruh langit, dinding energi yang diciptakan dari tiga doang benar-benar hancur dengan paksa. Tak terhitung jumlah tatapan terpana menyaksikan tiga tetua di langit yang dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, tatapan mereka langsung beralih ke tempat di mana pilar energi hancur. Dua sosok terlihat sebagian di sana. Di tanah di bawah, ekspresi Yunleng berubah sangat jelek saat ini. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.